Berikut anggota kelompok kami, Revita Brilian, Wahyu Oni, Tri Chandra Ayu, dan Thomas Okui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan mencoba membahas tentang manajemen fisioterapi idiopatik skoliosis. Kami dari kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Wahyu Oni Kurniawan, kemudian Revita Brilian, Thomas Okui, dan Anak merupakan karunia atau amanah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Tanggung jawab besar berada di pundak orang tua yang mempunyai anak. Setiap orang tua mengharapkan bahwa ada tempat untuk bermimpi. Oleh karena itu wajib bagi orang tua memberikan cerahkan lagi agar anak sehat, tumbuh secara normal dan jangan biarkan hasil yang berakibat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan sehingga dapat menghambat tumbuh kembang serta kelainan postur anak tersebut. dalam membahas skoliosis, kita harus tahu apa itu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang ditandai dengan tulang belakang melengkung ke arah samping, membentuk huruf S atau C. Kasus gangguan muskuloskeletal ini bersifat ringan, akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia, lengkungan tulang punggung berpotensi akan memburuk. Tulang punggung dengan lengkungan yang cukup parah dapat mempengaruhi kinerja organ vital di sekitarnya. Kita bahas skoliosis idiopatik. Skoliosis adalah deformitas tulang belakang berupa deviasi vertebra ke arah lateral. Skoliosis bukan merupakan penyakit primer, tetapi sekunder akibat dari penyakit tertentu. Insiden skoliosis diperkirakan sebanyak 2% dari populasi penduduk. Dari skoliosis struktural bersifat idiopatik dan biasanya ditemukan lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Pada epidemiologinya, prevalensi skoliosis cukup tinggi. Kemudian dapat pada semua umur. 20% kasus merupakan skoliosis sekunder akibat penyakit yang mendasari. 80% idiopatik serta 10% kasus terdiagnosis membutuhkan pengobatan konservatif dan 0,1 sampai 0,3% perlu tindakan operatif. Pada etiologi, penyebab dari idiopatik skoliosis tidak diketahui dan dapat diduga bahwa mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin sanak saudara atau keluarga yang dekat dengan orang yang menderita idiopatik skoliosis lebih mungkin memiliki kondisi tersebut, dan tingkat kesesuaian di antara kembar monozigot dilaporkan setinggi 70%. Hal ini menjelaskan setidaknya sebagian dari penyebab idiopatik skoliosis adalah faktor genetik. Kemudian salah satu teori menyebutkan bahwa ketidakseimbangan neuromuskular dan struktural tulang serta ligamen atau jaringan ikat dari tulang belakang pada percobaan terhadap binatang dapat menjadi faktor penyebab dari skoliosis. Anggapan ini menyatakan bahwa skoliosis disebabkan oleh kelemahan dari struktural. Pada etiologinya juga pertama 70-90% idiopatik, kemudian sesuai klasifikasi, kemudian skoliosis non struktural atau fungsional, dan skoliosis struktural. Pada skoliosis non struktural, skoliosis tipe ini bersifat reversible atau dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jadi bisa dikembalikan ke bentuk semula dan tanpa perputaran atau rotasi dari tulang punggung tersebut. Yang pertama, skoliosis postural disebabkan oleh kebiasaan postur tubuh yang buruk. Misalkan posisi apa yang sebenarnya menyebabkan posturnya yang buruk. Kemudian spasme otot dan rasa nyeri dapat berupa nyeri pada spinal nerve roots sama dengan skoliosis skiatik. Kemudian nyeri pada tulang punggung dapat disebabkan oleh inflamasi. Kemudian nyeri pada abdomen dapat disebabkan oleh appendicitis. Kemudian perbedaan panjang antara tungkai bawah. Pada skoliosis struktural, skoliosis ini tipe ini bersifat irreversible dan dengan rotasi dari tulang punggung. Biasanya idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. 80% dari skoliosis. Kemudian bayi dari lahir sampai umur 3 tahun, anak-anak umur 4 sampai 9 tahun, remaja dari 10 sampai 9 tahun,
19 tahun atau akhir masa pertumbuhan, dewasa lebih dari umur 19 tahun. Pada gambaran klinis, terdapat gejala sklerosis idiopatик secara pelan dan tidak disertai nyeri, sehingga sebagian besar penderita datang karena keluhan tulang belakang yang tidak simetris atau karena tidak sama tinggi. Kemudian pemeriksaan tulang belakang dari aspek posterior, yaitu mengenai pergerakan tulang belakang, kemudian maturitas skeletal dinilai. Di samping itu perlu dilakukan pengukuran panjang tungkai dan pemeriksaan neurologis serta kelainan pada kulit, misalnya pigmentasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan pada pasien idiopatik skoliosis. Saksikan ya. Pemeriksaan dengan Adam Follow-Bending, pemeriksaan skoliosis juga dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran dengan skoliometer, yaitu pasien diminta membungkuk dan meletakkan skoliometer pada apek tertinggi. Di situ akan kelihatan berapa derajat skoliosis pasien. Kurang lebihnya seperti ini. Demikian pemeriksaan tentang idiopatik skoliosis. Untuk intervensi fisioterapi, kita beralih kepada teman saya. Selanjutnya, intervensi fisioterapi. Intervensi fisioterapi yang pertama ada infrared. Infrared memberikan efek fisiologis dan efek terapeutik pada area yang sakit. Intervensi fisioterapi yang kedua ada metode SWORD. Metode SWORD menggunakan latihan khusus sesuai kondisi setiap pasien untuk mengembalikan kelengkungan tulang belakang. Gerakan SWORD yang pertama 50 times. Gerakan SWORD yang kedua yaitu door handle. Gerakan SWORD yang ketiga yaitu muscle cylinder. Selanjutnya, penggunaan brace atau korset dapat menjadi pilihan pasien yang tidak menginginkan tindakan operasi. Kesimpulannya, skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang ditandai dengan tulang belakang melengkung ke arah samping, membentuk huruf S atau C. Penyebab dari idiopatik skoliosis belum diketahui dan dapat diduga bahwa mungkin banyak faktor